Jumpa lagi dengan kita di Tumbas Motor. Satu owner minta 2 unit sekaligus dibuatkan GL100 dan CB. Untuk GL100-nya ini full bahan dari Tumbas Motor, dan untuk CB-nya bawa bahan sendiri. Nanti kita akan spilkan CB dan GL100-nya, tapi di video ini kita akan spilkan salah satu, yaitu GL100 Red Candy-nya. Kenapa sih bikin motor GL100 dan CB itu kok lama? Sebenarnya nggak lama, tergantung seleranya teman-teman ya. Mau detail, mau kualitasnya bagus, atau mau ya udah yang penting tampilannya itu CB atau GL100 itu mungkin ya. Jadi kembali lagi ke seleranya masing-masing. Kalau kita pilih dengan yang pertama, kualitas spare partnya juga perlu kita pertimbangkan, konsep warnanya dan variasi lainnya biar bisa jadi bagus. Jadi teman-teman juga bisa simak video kita untuk referensi dan bikin motor atau modif motor seperti yang Tumbas Motor atau kita modifikasi. Kebetulan ini permintaan 2 unit, dan ini salah satunya yang kita akan spilkan dari bahan original GL100 ya. Suratnya original GL100, kemudian body setnya ini juga original GL100, cuma yang enggak original itu di bagian spakbor belakang ya. Untuk tangki, kerangka, kemudian bagel itu menggunakan original GL100. Dan itu udah kita repair ulang, jadi lantai-lantai kita baruin sampai sebelum di finishing warna itu nggak ada kendala. Kemudian menghabiskan total biaya berapa juta sih kalau mau bikin seperti ini. Ini suratnya lengkap hidup ini, asli GL100 ya. Jadi nomor mesinnya itu tetap pakai GL100, cuman kita custom supaya bisa dipasang double starter, jadi kita custom pakai tiger. Oke, simak terus video kita sampai selesai. Langsung kita jelasin semuanya apa yang terpasang di unit ini dengan menggunakan body set original GL100, basic surat original GL100, lengkap hidup sesuai dengan permintaan si ownernya. Kita langsung bahas ke kerangka ya. Kali ini kita di kerangka dulu, karena penataan kerangka ini paling lama sendiri ini penataan kerangka. Jadi kita buatin manisan-manisan seperti di bagian pangkor mesin belakang, bagian atas maupun bagian bawah seperti itu. Jadi kita akan spilkan semua ini, kita jelasin teman-teman biar nggak salah paham ya dengan pengerjaannya di Tumbas Motor. Nah seperti ini manisannya, detailnya ini kita buatin sendiri nih, kita custom, kita bentuk. Ini kalau dilepas klaksonnya bentuknya itu seperti ini. Nah kita haluskan lagi, kita bentuk. Kemudian dudukan post tab juga kita bentuk seperti ini. Bagian standar tengah juga kita tata semaksimal mungkin seperti ini ya. Ini originalnya Scorpio, tapi kita custom untuk di BNP ke Honda. Kita rubah, kita finishing warna chrome. Untuk armnya kita menggunakan arm W175, ini originalnya Kawasaki W175. Kita potong, kita custom dengan ukuran yang bisa pas di GL100 seperti ini. Sok belakang kita menggunakan original KTC yang tipe ekstrim. Ini menggunakan asgold kombinasi hitam, black asgold. Ini kliknya juga fungsi, tinggal disesuaikan aja kebutuhan teman-teman, keras atau empuknya itu mau sebagaimana. Untuk begelnya kita menggunakan original GL100. Tampilannya itu begini kalau original GL100 ya. Jadi ada namanya bekas ya atau second, kadang ada cacatnya sedikit, tapi yang penting looknya itu masih bisa dapat, masih bisa ketemu. Karena yang kita cari sih looknya ya. Kalau nggak original ini kurang bagus ya, beda kalau original seperti ini. Memang looknya itu benar-benar oke lah ya. Tinggal kita bersihkan atau kita kerung ulang. Kalau seperti ini tuh sayang kalau kita kerung ulang ya, karena masih lumayan bagus. Ini harganya juga kalau sekarang itu bagel itu ada yang 900.000, ada yang jutaan, tergantung kondisinya ya. Tatakan stop lamp, kemudian lampu sen,
Stop lamp belakang ini kita menggunakan bond free yang transparan. Untuk plat nomor kita custom sendiri, ini menggunakan akrilik piramid timbul. Spakbornya kita menggunakan press nganjuk yang seperti ini ya, Agi Press yang terbaru. Nah, ini bukan original karena original itu mahal dan kadang warnanya juga kurang bagus. Kadang owner-owner kita juga nggak mau menyesuaikan sih seleranya, kalau kita ngikut aja ya, sama membantu menyesuaikan di budgetnya. Kemudian untuk joknya ini kita custom pair, nanti kita akan spillkan dari sisi kanan. Kita dari kiri dulu. Tromol menggunakan Eric King original yang warna hitam, cuma kita kombinasi dengan chrome di bagian knob gear seperti ini, sama di tutup tromol. Nah, biar kelihatan bersih, kombinasi warnanya itu nggak terlalu norak ya. Hitam pun itu masih ada bling-blingnya karena kita pakai chrome. Untuk bos tromolnya juga kita custom ya. Ini pakai yang stainless kanan kiri, paha rem dan stick remnya itu menggunakan stainless, yang untuk stick remnya produknya Dai. Gear set yang belakang itu kita pakai triple S ukuran 38 dan yang depan kita pakai ukuran 14. Ini dengan tipe 415 HSBT, lebar 415 ya, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian bosing roda ini kanan kiri kita pakai yang stainless. Baut dudukan skok ini kita pakai model slim stainless, ini juga kita bikin sendiri, kita custom. Jadi teman-teman yang mau pesen juga langsung aja, spare part itu ready banyak di kita ya, kita akan bantu sesuaikan. Velgnya kita menggunakan velg TDR dengan yang belakang lebar 185 dan yang depan 160. Bannya kita pakai swallow slash ukuran 90-80 rata depan belakang ya. Untuk tangki original kita finishing dengan warna red candy gelap sesuai mintanya ownernya. Kempol juga original bekas copotan ya. Kita repaint, kita kasih emblemnya kita pakai WP. Tutup tangki kita pakai original, kita finishing warnanya merah tetap, kita kasih quick release. Jadi ini tinggal dipencet aja, teman-teman lebih mudah ya. Kadang kan kebanyakan kunci juga enggak enak. Kita ke bagian atas, untuk holdernya kita pakai Fiction original, stangnya D, kemudian racernya pakai CBR, ini tampak dari atas seperti ini, original CBR baru. Gas kontan pakai KSR yang impor. Terus ring kontak itu pakai WP ya teman-teman ya. Ring kontaknya pakai WP. Ini WP yang stainless ya, ringnya ini. Nah, kemudian untuk T-shock atas kita pakai Ninja RR original, kita PNP kan, terus kita finishing warna powder coating black matte ya. Untuk batok kita pakai batok CD dengan reflektor Billet Pro 7. Billet Pro 7 ini yang slot klasik 730 RV. Ring batoknya juga pakai stainless, kupingan K5, lampu sen juga stainless. Ini warna mata kucingnya tinggal kita rubah aja nanti sesuai mintanya orangnya, mau warna merah atau kuning. Jalu-jalu pakai stainless. Dudukan plat nomor ini kita bikin sendiri teman-teman. Nah, jadi looknya itu harus kita pertimbangkan ya. Dari samping dia tetap kelihatan bagus nih. Kalau yang beli di Shopee atau di online agak kurang bagus ya, karena dia nggak mempertimbangkan kemiringan atau tinggi atau jaraknya dari lampu ini seberapa. Nah ini karena shocknya pakai AS33 Ninja RR original dan finishing warna black matte, kita spakbornya pakai R15. As roda juga ori, bosing-bosingnya pakai stainless biar kelihatan lebih bersih dan mengkilat. Elegan banget ya motornya ya. Baut-baut manisan seperti ini.
Nah, ini koin kalter juga stainless, kemudian keran bensin juga pakai T-ref. Klaksonnya kita akan sepilkan nyalanya nanti ya dari sisi kanan ya. Seperti ini. Pangkon mesin kita chrome. Semuanya ini baru. Standar tengah pun baru. Jadi ini bahannya itu baru, terus kita PNP kan, kita rubah. Jadi lumayan oke lah ya. Pantes habisnya itu juga banyak. Oke, kita langsung ke sisi kanan. Di sisi kanan itu ada apa aja sih? Nah, di sisi kanan itu ada kaliper dan pengereman. Kalipernya kita pakai Nissin Samurai original warna gold. Bracketnya kita pakai CNC dari produk Verifast. Kemudian piringan atau disc 300 ini produknya WP ya, model yang Ducati, lubang 4. Baut-bautnya kita kasih yang stainless handmade seperti ini. Terus ini selang remnya kita pakai TDR dengan panjang 75 cm. Set dengan bracketnya yang CNC seperti ini. Nah, untuk mesin kita Tiger standar nih 200 cc. Mesinnya kita vapor blasting dan powder coating. Untuk knalpot kita menggunakan knalpot RAP muffler yang layer stainless. Harganya 925 ribuan untuk knalpot ya. Kemudian ini kita powder coating dengan warna hitam Dove, kombinasi Hondanya itu warna merah. Jadi ini nggak khawatir untuk ngelupas catnya karena ini powder coating. Beda kalau dengan cat. Kemudian pedal rem original Kawasaki Blade kita PNP kan, kita bentuk ulang dan kita ganti. Bos tengahnya itu seperti itu, bos rodanya. Sorry kok bos roda. Ini bos standar tengah, jadi nggak khawatir ya teman-teman ya seperti ini. Nah, mainnya itu begini. Jadi nggak khawatir lagi nih kalau kita bikin besar yang seperti itu. Kalaupun ada ngeblong atau lepasnya itu, dia nggak sampai natap ke mesin ya, karena posisi kemiringannya itu udah kita atur. Baut-baut stainless pangkon mesin kita pakai kita pakai stainless ya. Kemudian karburator menggunakan original Tiger Evo di custom, ini di model Scape, tapi tetap kita fungsikan ini cuknya ya. Kalau pagi memang kendalanya karbu Tiger itu kan agak susah ya nyalainnya, jadi harus ada cuknya. Nah, ini kita kasih cuknya supaya nggak natap. Nah, kita atur, kita tata ya, kita coakin sedikit untuk di bagian kempolnya. Oke, untuk force step kita menggunakan Ducati Panigale. Nah, modelnya seperti ini. Bautnya juga kita kasih slim nih, atas bawah. Manisan-manisan bagel juga menggunakan stainless slim produknya WP. Ini juga tersedia ya. Kita langsung sepilin aja nih pesona jokpir nih. Nah, kunci kita harus enak ya buka tutupnya. Nah, ini harus enak. Nah, seperti ini. Kalaupun dibuka dia langsung mental. Nah, ini kita atur juga. Kalau nggak kita atur, syukur beli langsung dipasang ya nggak bisa bagus. Kita ke bagian dalam jok. Ini menggunakan original. Ini kemarin bukan original ya untuk tatakannya. Kita potong. Di bagian tengahnya ini kita pasin, kita preskan, kemudian di finishing warna chrome. Kabel bodinya juga rapi seperti ini. Nah, kita menggunakan skun, terus kita kasih selongsong yang merah. Ini juga toolkitnya kita kasih, ini produknya WP juga. Kenapa kok ini kita ganjel karet sedikit? Karena kita menyesuaikan kelurusannya. Kemudian joknya ini kan per nih ya, dalamnya itu seperti apa. Nah, gini, platnya itu kan kita bikin tebal kayak gitu ya, biar aman. Jadi mentul ya, kita tes mentulnya itu seberapa sih. Ini kan udah kelihatan ya teman-teman, kita tekan begini, bagian tengahnya ini sudah aman, empuk. Kalau dipakai touring itu nggak panas. Yang belakang juga ini, nah
Tapi yang bagian tengahnya, yang sampingnya itu masih tetap bentuknya, jadi tetap masih seperti itu ya. Oke, udah kita spillin semuanya. Sekarang giliran mesin nyalanya itu bagaimana. Kita nyalain ya. Kita nyalain dulu kontaknya, tes starter GL100, tapi udah starteran ini enak ya. Ini pesona mesin standar ya, jadi nggak khawatir lagi kalau mesin standar itu memang sih enak dan awet. Apalagi mesinnya Tiger itu kan bandel banget ya. Suara knalpotnya tes. Ngeri ya, ngeri, suaranya itu udah menggelegar. Ini permintaannya memang menggunakan knalpot rap muffler ya si ownernya, biar ngeplor dan agak sedikit ngebas tapi nggak ceruak-ceruak banget nih. Kita matiin dulu. Sekarang kita tes kelistrikannya. Lampu sen depan, belakang, sebelah kanan nyala, kemudian sebelah kiri nyala juga. Untuk klaksonnya kencang banget ya, klaksonnya juga. Sekarang lampu biletnya nih, ini lampu biletnya kita nyalain. Yang lampu dekatnya seperti ini namanya shroud ya, pakai RGB, jadi ini bisa dirubah-rubah warnanya, mau pakai warna apa kita patenkan pakai aplikasi Duojo Strip maupun aplikasi yang lainnya. Kemudian ini lampu dekat, ini lampu dekat ya. Bagaimana sih lampu dekat segini ya, lampu tembaknya. Ini lampu jauh, tembaknya seperti ini. Kita matikan atau kita lock begini juga bisa. Kita matiin dulu. Oke, sekarang giliran harganya kita spillkan. Si owner kita ini menghabiskan biaya berapa juta ya, karena ini menggunakan body set atau basicnya juga original GL100. Itu banyak banget yang dirubah ya. Mesin juga kita custom di bagian tengahnya, bagian crankcase-nya, supaya bisa dipasang double starter. Terus kemudian dari segi bahan surat itu juga udah mahal ketemunya ya. Kalau di kita itu kita bantu bisa ngecer, jadi kita tuh cari seperti lelangan ya, mungkin ada kerangka atau tangki atau baju-bajunya GL100 itu kita ambil dan kita repair ulang dan kita bikin seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kalau di kita itu kita usahakan bagaimana repairan itu semaksimal mungkin ya. Kalaupun ada kendala kita akan sampaikan, atau mungkin ketika udah di customer atau di ownernya itu ada kendala bisa dikonsultasikan, nanti kita akan bantu carikan solusinya. Jadi tidak usah khawatir. Kalau mau bikin unit seperti ini dengan full bahan dari kami, dari Tumbas Motor, ini si owner kita ini menghabiskan biaya 50 juta lebih ya, 50 sekian lah untuk jadi yang seperti ini. Itu full dari kita semuanya, surat lengkap hidup. Jadi langsung sampaikan ke admin kita, nanti kebetulan kalau untuk pemesanan unit langsung dengan saya sendiri, nanti saya akan bantu sesuaikan dengan seleranya, konsepnya maunya bagaimana, bahannya minta bagaimana. Nah, kita akan jelasin juga ya, kenapa sih kalau GL100 atau mungkin CB ya, kok bisa ketemunya segitu. Karena yang pertama kita ngitung dari segi budget atau bahan mesin dan suratnya itu ketemunya itu berapa juta gitu kan. Dan kemudian rincian detailnya untuk spare part itu kita rincikan semuanya sebelum kita eksekusi. Jadi teman-teman berhak nanti atau mungkin bisa revisi ketika kita kasih waktu nih, contohnya nih seminggu. Kita kasih waktu seminggu ya setelah pembuatan konsep nih Bang, seperti ini konsepnya, rincian detail spare partnya begini-begini. Nah, kita akan sampaikan juga. Nanti kita beri waktu 1 minggu untuk revisi. Nah, kalau setelah itu teman-teman ada revisi langsung disampaikan. Kalau nggak ada revisi, ya udah berarti tinggal ACC aja ya, apa yang kita konsepkan. Kemudian barulah kami eksekusi unit permintaannya masing-masing. Jadi tidak usah khawatir, kita akan bantu semuanya itu.
untuk jadi unit seperti ini. Untuk mau modif sendiri juga bisa, teman-teman tinggal niru aja nih di YouTube-nya Tumbas Motor. Oh ternyata ini spare partnya. Nah kita mau beli spare part di Tumbas Motor pun juga bisa. Ada nanti di admin 2 dibantu kebutuhan teman-teman bagaimana dan pengennya itu diapakan, ukurannya butuh ukuran berapa, nanti akan dibantu sama admin 2. Oke, terima kasih yang udah setia nonton channel YouTube-nya Tumbas Motor dan semoga bermanfaat. Teman-teman juga sehat selalu dan salam otomotif Tumbas Motor.